sekolah dari SMK Islam Kepanjen. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini pada tanggal 12 Juni 2023 saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit sekolah saya SMK Islam Kepanjen. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang saya tampilkan yaitu dengan capaian pembelajaran kebutuhan istirahat tidur fase F di kelas 11 keperawatan. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Semoga video yang saya tampilkan kali ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Gita, Nurul Afika, Naila, Maula, Najwa Oksa, Sinta, Cindy, Cici, Najwa April, Alia. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Kira-kira sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita ikuti setiap pelajaran itu dengan penuh semangat. Perlu menjaga kesehatan juga agar setiap pembelajaran yang kita ikuti dapat diterima dengan baik, diterima dengan maksimal. Sebelum kita mempelajari pada materi selanjutnya, kira-kira apakah ada yang masih ingat terkait materi sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Kebutuhan dasar manusia. Dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan yang harus terpenuhi. Oke, itu kalau materi sebelumnya. Kalau materi yang pada saat ini itu adalah kita akan belajar terkait tentang kebutuhan istirahat tidur. Ya, jadi intinya kebutuhan istirahat tidur itu apa? Apa perbedaannya dengan kebutuhan dasar manusia yang sebelumnya? Hubungannya apa? Kebutuhan istirahat tidur dan kebutuhan dasar manusia yang pada umumnya. Apa hubungannya tidur dengan kebutuhan dasar manusia? Ada yang bisa memberikan jawaban? Apa hubungannya kebutuhan istirahat tidur dengan kebutuhan dasar manusia? Karena tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisiologis dan kebutuhan yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, oke. Jadi kebutuhan istirahat tidur itu selain makan ya, selain berpakaian,
istirahat tidur juga merupakan salah satu kebutuhan yang dasar, yang utama, yang harus dipenuhi agar terjadi keseimbangan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi itu. Nah, sebelum kita melangkah ke materi intinya, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar istirahat dan tidur itu sendiri. Di sini Bu Nina akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah dengan metode PBL atau disebut dengan problem based learning. Jadi nanti di situ agar peserta didik itu bisa menggali atau bisa berpikir kritis. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama di sini adalah peserta didik dapat memahami tentang kebutuhan tidur dan beristirahat. Yang kedua, indikator dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mulai definisi dari tidur dan istirahat. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan fisiologi. Jadi fisiologi itu sama dengan mirip dengan prosesnya bagaimana tidur itu terjadi. Yang kedua ada tahapan tidur. Jadi tidur itu tidak langsung kita tutup mata langsung tidur bermimpi, itu enggak ya. Jadi nanti ada tahapannya dulu, mulai dari awalnya itu bagaimana sampai terjadi proses mimpinya, nanti akan bangun kembali itu bagaimana, nanti di situ ada tahapannya. Yang ketiga adalah nanti peserta didik dapat menyebutkan gangguan tidur dan istirahat. Jadi tidur sendiri itu ternyata bisa terganggu. Yang orang awam saja pasti pernah mengalami hal ini. Ya. Yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi terkait kebutuhan tidur dan istirahat. Jadi nanti di sini untuk poin yang keempat itu siswa atau peserta didik dituntut bisa menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Nanti diskusinya bisa dilakukan secara berkelompok, hasilnya bisa dipresentasikan. Gitu ya. Dari tujuan pembelajaran dulu, apakah ada yang perlu ditanyakan dulu? Belum. Oke. Yang kedua, ya. Nah, di sini sebelum ke materi inti, Bu Nina mempunyai dua gambar. Dua gambar ini ada orang yang sepertinya ini gambarnya tidak happy ya. Iya. Semuanya berduka. Ya. Kira-kira dari gambar satu yang ini dulu, kira-kira apa ini? Pusing. Kira-kira kenapa? Pola tidurnya terganggu. Kenapa? Pola tidurnya terganggu. Terus kalau yang kedua, pernah mengalami Saya tapi ya tidak tidur sampai pagi. Berapa lama biasanya? paling lama 3 hari pernah 3 hari pernah nggak tidur sama sekali. Oke, dari dua contoh gangguan istirahat tidur itu tadi, kira-kira sampai semuanya pernah browsing atau mencari informasi atau belum? Pernah. Kira-kira gangguan tidur yang seperti apa? insomnia. Selain insomnia, hypersomnia. Ada lagi? Sering terjadi. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, silakan disimak dulu videonya. Medis dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Sekarang ini semakin banyak orang yang kurang tidur. Malaysia Barat adalah bagian. Sekarang ini semakin banyak orang yang kurang tidur. Malaysia Barat adalah bagian dari masyarakat yang terbiasa begadang untuk belajar, bekerja, atau bahkan bersenang-senang dan menghibur diri seperti main video.
Begadang dan kurangnya tidur akan mencegah sistem imun dari membangun benteng pertahanannya. Jika tubuh tidak mendapat cukup waktu tidur, maka dia tidak bisa melawan gangguan benda asing dan memperlambat waktu pemulihan jika sedang sakit. Ketika berkali-kali terbangun sepanjang malam, waktu tidur pun akan berkurang. Yang akibatnya akan membuat tubuh rentan terkena infeksi pernapasan seperti salmonella dan flu. Kekurangan tidur juga bisa memperburuk penyakit pernapasan seperti gangguan paru-paru kronis. Dampak keempat, gangguan sistem pencernaan. Dibarengi makan berlebihan dan kurang olahraga, begadang adalah faktor resiko lain penyebab kelebihan berat badan dan obesitas. Tidur mempengaruhi kadar dua hormon, leptin dan grelin, yang mengendalikan rasa lapar dan kenyang. Begadang juga membuat tubuh terlalu lelah untuk berolahraga. Sering waktu, kurangnya aktivitas fisik bisa membuat tubuh bertambah berat karena kalori yang dibakar tidak cukup banyak untuk membangun massa otot. Kekurangan tidur juga menyebabkan tubuh melepaskan lebih sedikit insulin setelah makan yang bertugas mengurangi kadar gula darah. National Sleep Foundation membuat sebuah laporan berdasarkan penelitian mengenai berapa banyak waktu tidur yang baik setiap hari untuk kelompok usia berbeda. Di antaranya, orang lanjut usia di atas 65 tahun 7-8 jam. Dewasa usia 26 hingga 64 tahun 7-9 jam. Dewasa muda usia 18 hingga 25 tahun 7-9 jam. Remaja usia 14 hingga 17 tahun 8-10 jam. Anak usia sekolah dasar usia 6 hingga 13 tahun 9-11 jam. Anak usia prasekolah usia 3 hingga 5 tahun 10-13 jam. Balita 11-14 jam. Bayi usia 4 hingga 11 bulan 12-15 jam. Bayi baru lahir 14-17 jam. Coba mengurangi kebiasaan begadang dan memperbaiki kualitas tidur dengan cara berikut. Jangan menggunakan handphone atau komputer mendekati waktu tidur. Ini termasuk main game dan menonton film. Cahaya yang dihasilkan oleh gadget bisa mengganggu sinyal yang dikirim ke otak untuk memberitahu bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Jangan minum kopi terlalu larut atau di sore hari. Ya, itu tadi dari video yang sudah kita simak. Apa yang berbeda? Kebutuhan tidur setiap Kebutuhan tidur setiap usia itu pasti berbeda. Lalu apa lagi? cara memperbaiki kualitas tidur. Cara memperbaiki kualitas tidur. Kan banyak lagi ya di video tersebut ya. Nah, ini nanti karena kita sudah menyimak video mulai dari sepertinya tadi yang dibahas gejala-gejalanya ya, terus kira-kira kegiatan apa yang bisa mempersulit individu itu untuk tidur, terus jam atau waktu yang baik untuk tidur itu berapa setiap usia pasti berbeda. Ini nanti sebelum kita menyampaikan materi lebih jauh, jadi nanti ada tugas silakan setelah ini Anda semuanya membuat kelompok. Jadi setiap kelompok itu berjumlah 4 orang ya, karena siswanya 12 berarti nanti dibagi menjadi 3 kelompok yang isinya setiap kelompok adalah 4 orang. Nanti akan dengan bagikan LKPD ya, silakan nanti LKPD-nya itu dikerjakan, didiskusikan. Jadi LKPD tersebut silakan dibuat PowerPoint. Nanti hasil dari diskusi yang sudah dimasukkan ke dalam PowerPoint itu bisa dipresentasikan. Ya, nah sini kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Belum? Kalau belum silakan membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan membuat kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompoknya bebas Anda mau kelompok yang
Sehingga saat bekerja merasa mengantuk. Apa ya? Mengalahkan sesuatu saat melakukan kegiatan aktivitas dia merasa mengantuk. Kita baik saja dong. Iya. Dan mengakibatkan kurangnya konsentrasi. Mencegah silakan dicermati lagi jawaban yang sudah dibuat ya. Jika sudah selesai semua, dicermati secara utuh. Dirasa sudah benar, mari kita presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang istirahat dan tidur. Definisi tidur dan istirahat serta tujuannya. Tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur dikarakteristikan dengan aktivitas fisik yang minimal tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Istirahat berarti suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Berjalan-jalan di taman terkadang juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk istirahat. Tujuan dari istirahat itu yaitu yang pertama meningkatkan sistem imun, yang kedua menjaga kesehatan, yang ketiga meningkatkan daya ingat, dan yang keempat mengendalikan nafsu makan, yang kelima memperbaiki suasana hati. Faktor pengaruh kualitas dan kuantitas tidur: yang pertama penyakit, yang kedua kondisi lingkungan seperti kebisingan dan cahaya latihan fisik dan kelelahan, yang ketiga stres psikologis
Gangguan tidur yang pertama insomnia, yang kedua hipersomnia, yang ketiga parasomnia, yang keempat kelumpuhan tidur atau paralel. Apakah yang pernah mengalami gangguan tidur? Bagaimana cara mengatasi tidur? Di kelompok kami ada yang mengalami gangguan tidur, yaitu insomnia. Cara mengatasi gangguan tidur tersebut yaitu dengan cara menghindari penggunaan handphone saat akan tidur, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan mengurangi minuman berkafein. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan materi tentang istirahat dan tidur. Pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu definisi dari tidur dan istirahat. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan kualitas tidur merupakan proses fisiologis yang meskipun berbagian dengan periode yang lebih lama dari kebangunan jabatan. Tidur adalah satu perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Jadi istirahat tidur adalah kata istirahat berarti berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, bersantai, mengumpulkan diri atau suatu keadaan melepaskan diri dari segala hal yang membosankan, mengerikan, bahkan menjengkelkan. Sedangkan tidur merupakan kondisi tidak sadar di mana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensori. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur. Faktor dari istirahat. Faktornya banyak, faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Di antaranya yang pertama penyakit, yang kedua kondisi lingkungan seperti kebisingan dan cahaya, yang ketiga latihan fisik dan kelelahan, yang keempat stres psikologi, yang kelima obat-obatan dan zat kimia, yang keenam diet dan kalori, dan yang terakhir serta konsumsi dan iman. Yang ketiga adalah proses terhambat dalam tidur. Yang pertama, tidur ada sebuah hubungan 5 sampai 13 tempat tidur melindungi. Yang keempat, macam-macam dari gangguan tidur. Ada insomnia, hipersomnia, parasomnia, sleep apnea, RLS, dan narkolepsi. Izin bertanya, pada saat tidur sebagian orang mengalami ketindihan. Bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mengatasi ketindihan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terus sebagian orang merasakan ketindihan. Apa yang harus dilakukan saat ketindihan? Biasanya memperbaiki pola tidur, terus mengubah posisi tidur, menciptakan suasana yang nyaman, rutin olahraga, sama kurangi konsumsi stimulan. Saya ingin bertanya, kenapa ya kalau saya setiap habis makan nasi goreng itu selalu merasakan ngantuk? Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya saya mengambil pertanyaan dari Najwa. Kenapa setelah makan nasi goreng merasakan ngantuk? Karena nasi goreng mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga membuat kita merasa lebih mengantuk. Seporsi nasi goreng mengandung 740 kalori, apalagi bila ditambah topping dan protein lainnya. Oke, itu tadi 3 kelompok sudah presentasi semua ya. Untuk menyemangati diri kita sendiri, boleh tepuk tangan. Tetap semangat ya dalam pembelajaran ini. Oke, dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok itu tadi, Bu Nina akan sedikit memberikan evaluasi ya. Jadi dari diskusi yang sudah dilakukan, semua jawaban yang disampaikan itu sudah bagus semuanya. Ya, di sini Bu Nina hanya ingin memberikan penguatan atau tambahan materi saja. Jadi ternyata kalian semuanya itu sudah bisa bekerja sama dengan bagus. Ya, ini Bu Nina hanya akan sedikit menambahkan gambaran saja. Jadi ternyata berhubungan dengan pola istirahat atau aktivitas dari tubuh manusia, yaitu ternyata jantung kita itu berdetak dalam 24 jam itu kurang lebih adalah 100.000 kali berdetak. Ya, jadi selama 24 jam darah yang ada di dalam tubuh kita itu mengalir melalui
juta mil. Jadi pembuluh darah yang ada di tubuh kita mulai dari atas sampai bawah itu ternyata kalau diukur panjangnya adalah 17 juta mil itu panjangnya. Terus lagi bernafas dalam 24 jam selama atau sebanyak 20.000 kali. Jadi bernafas mulai meskipun bangun sampai tidur itu kita bernafas jika dihitung sebanyak 20.000 kali. Menggerakkan otot, kita bergerak otot yang ada di dalam tubuh, otot sadar, otot tidak sadar ya, itu 750 kali. Jadi di dalam tubuh ini sel otak itu mengoperasikan 14 miliar. Jadi dari sel otak yang ada di tubuh kita, dan sel-sel otak itu menggerakkan semua organ yang ada di tubuh kita. Oke. Nah, ini jadi istirahat juga termasuk dari kebutuhan dasar, ya. Kenapa? Karena di dalam istirahat itu nanti pasti akan menciptakan atau berefek pada kesehatan yang optimal. Kalau bayangkan saja jika kita sakit berarti tidur akan terganggu. Pasti karena di situ istirahat itu juga membutuhkan baik lingkungan maupun lingkungan eksternal maupun internalnya itu juga harus seimbang. Jadi jika kondisi kita sakit itu tidak bisa beristirahat dengan baik. Ini ya, dari definisi itu tadi sudah mirip ya, sudah sama yang disampaikan. Nah ini, jadi nanti akan Bu Nina tambahkan materinya, ini nanti saya bagikan, jadi silahkan dipelajari dulu materinya ya. Untuk pertemuan selanjutnya, dari sini apakah ada pertanyaan? Belum. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan lebih dahulu kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ya, baik Mbak Sinta, silakan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini apa? Kesimpulan dari kegiatan hari ini mungkin kita mengetahui definisi dari istirahat tidur sendiri, yaitu unsur-unsur kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Lalu kita mengetahui kebutuhan istirahat dan pola tidur setiap individu itu berbeda-beda tergantung pada usia masing-masing, dan kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Oke, ada lagi yang ingin berikan simpulannya? Oh iya, Devita, silakan. Secara di sini kami bisa menyimpulkan yaitu cara mengatasi gangguan pola tidur, terus kita dapat mengetahui tahapan-tahapan tidur. Udah. Oke ya, jadi itu tadi kesimpulannya yang sudah disampaikan oleh beberapa teman Anda ya. Yang pertama, jadi hari ini kita sudah belajar mulai definisi tidur ya, tahapannya itu bagaimana, fisiologinya ternyata tidur itu bagaimana, dan masih banyak lagi. Jadi nanti untuk informasi atau materi yang lebih banyak nanti bisa dilihat di dalam PowerPoint. Dari sini adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga apapun atau ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.